Halo pemirsa Auto Driver, sekarang saya berada di gedung ICE di BSD, tempat berlangsungnya Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2015. Dan bagi Anda yang belum sempat datang ke pameran yang di-endorse oleh Gaikindo ini, maka saya akan mengajak Anda ke dalam untuk melihat apa saja yang Anda bisa lihat di dalam pameran GIAS ini. Pertama kita lihat tiketnya dulu. Pameran ini dibuka dari 20 sampai 30 Agustus 2015, tapi 20 Agustus Anda baru bisa masuk setelah jam 5 sore. Kalau sebelumnya Anda harus pakai ID ini atau undangan VIP, dan kalau Anda membeli tiket, maka tiketnya sama seperti IIMS tahun lalu yang di-endorse oleh Gaikindo juga, yaitu tanda masuknya 40.000 dan 60.000 rupiah untuk di weekend. Sekarang kita masuk ke dalam. Begitu kita masuk, maka yang pertama kita lihat adalah hall yang isinya aksesoris serta industri pendukung. Kita akan lewatin ini dan akan langsung ke tempat ATPM. Bersamaan dengan tempat commercial vehicle, Isuzu juga berada di hall ini, dan selain mobil yang komersial, mereka juga menampilkan Isuzu MU-X serta Isuzu D-Max yang sudah dimodifikasi oleh mereka, serta ada juga unit Isuzu MU-X yang sudah dimodifikasi. Ini adalah D-Max yang sudah siap untuk off-road kelihatannya, serta ada Isuzu MU-X yang juga sudah diberi beberapa sentuhan modifikasi. Di booth BMW, karena ini belum press conference, maka Anda bisa lihat ada dua mobil yang masih ditutupi selubung. Ini adalah BMW seri 3 facelift. Sedangkan yang di sebelah kanan saya, kita bisa lihat ini adalah MPV terbaru dari BMW 7-seater, yaitu seri 2 Grand Tourer. Kita bisa lihat masih ditutup selubung, nanti akan dibuka setelah press conference. Kita lihat lagi apa yang ada di BMW. Seperti biasa, BMW juga selalu menonjolkan BMW M-nya, dan yang dipamerkan di GIAS tahun ini adalah M3, dan di belakangnya ada BMW X5M yang baru saja diluncurkan. Lainnya di booth BMW tetap menampilkan mobil-mobil yang sudah ada di pasaran saat ini, tapi ada satu mobil yang kami cari dan tidak ketemu, yaitu BMW seri 7 baru. Dan dari info yang kami dapat, ternyata seri 7 baru ini belum sampai ke Indonesia dan baru minggu depan sampai ke pameran ini. Tapi Anda yang datang ke GIAS minggu depan setelah tanggal 25 gitu, mungkin bisa menemui BMW seri 7 baru yang fiturnya luar biasa canggih. Sekarang kita ke tempat lain. Persis di samping booth BMW ada booth Mini, dan mereka mengedepankan mobil ini, Mini generasi terbaru John Cooper Works. Dan ini adalah Mini paling bertenaga yang pernah dibuat hingga sekarang. Sekarang kita ke booth lainnya. Oke, sekarang di booth Audi. Mobil model baru yang akan diperkenalkan adalah ini yang cukup istimewa. Kita bisa lihat. Ini adalah Audi TT terbaru, all new Audi TT yang sekarang dijual seharga 1,425 miliar rupiah on the road. Kemudian di sebelahnya, sosok yang cukup besar ini adalah all new Audi Q7, Audi Q7 paling baru. Kemudian satu produk baru lagi yang ditampilkan oleh Audi di pameran GIAS 2015 ini adalah Q3. Q3 ini bukan all new, tapi dia hanya sekedar facelift, di mana grillnya sekarang berbeda, lebih seperti 3 dimensi, serta lampunya LED-nya juga berbeda, dan mobil ini dijual 765 juta rupiah. Sekarang kita ke seberangnya, ke Mercedes-Benz. Sekarang kita di booth Mercy, dan Mercy di GIAS 2015 ini menampilkan beberapa model baru. Yang pertama adalah GLC Class, SUV yang cukup kompak. Kemudian ada Mercedes Maybach. Sebenarnya Mercedes Maybach ini adalah S-Class yang dibikin lebih eksklusif dan lebih mewah lagi. Serta ada satu sports car paling baru dari Mercedes-Benz, yaitu adalah Mercedes AMG GTS. Dan kalau sebelumnya mereka punya SLS, sekarang ini adalah supercar terbaru mereka. Selain itu, selain 3 model baru ini, mereka juga mengedepankan B-Class facelift. Tidak banyak mobil baru yang ditampilkan di booth VW, tapi satu yang di belakang saya di balik selubung biru ini cukup istimewa. Kita bisa lihat ini adalah VW Polo dengan mesin baru 1.2 TSI dengan turbo, dan harganya hanya 259 juta rupiah, yang artinya mirip dengan compact hatchback
Jepang. Selain Polo 1.2 TSI, VW juga memiliki sebuah line up Scirocco yang sudah di facelift. Kita bisa lihat tampilan lampunya beda dan di dalam ada dial-dial seperti mobil modifikasi di dashboard tengahnya. Dan Scirocco ini ada yang TSI dan ada yang R. Sekarang kita ke booth lain. Di booth Lexus, Anda bisa lihat ini sosok mobil yang sangat futuristis, Lexus RX paling baru. Selain itu, Lexus juga memiliki Lexus NX 200T dan dua mobil konsep. Di Jaguar Land Rover, Anda bisa lihat Jaguar XF Sport, varian terbaru dari XF. Kemudian ada mobil yang diselubungi, ini adalah mobil yang cukup istimewa, yaitu Land Rover Discovery Sport. Di depan ada versi dieselnya, kemudian di belakang yang masih ditutup selubung juga ada versi bensinnya. Porsche juga menempati booth yang sangat besar dan cukup mewah. Dan ada dua mobil masih diselubungi. Yang di depan ini adalah, kita bisa lihat, ini adalah Porsche Cayman GT4 yang merupakan varian paling baru dari Cayman. Dan yang di belakang yang paling istimewa itu adalah Porsche 911 GT3 RS. Dan model ini merupakan model yang terkencang dari Porsche 911. Di booth Chevrolet ada satu mobil ditutup, ini adalah Corvette Stingray. Tapi ini tidak dijual di Indonesia dan ada satu produk baru yang akan dijual tahun depan oleh Chevrolet di Indonesia. Kita bisa lihat di belakang. Ini adalah Chevrolet Trax yang akan bertarung di kelas compact SUV melawan Honda HR-V dan Ford EcoSport. Dan dia bermesin 1400 cc turbo dengan tenaga 140 HP yang membuat mobil ini akan paling besar di kelasnya tenaganya. Tapi dia sayangnya baru diluncurkan di 2016, awal 2016. Sekarang kita ke booth lain. Sedangkan Renault secara mengejutkan menampilkan MPV yang akan bertarung di kelas Toyota Kijang yang mempunyai kapasitas 7 penumpang bernama Renault Logi. Hyundai menampilkan Grand i10X, yaitu Grand i10 yang memiliki tampilan lebih gagah, serta Grand i10 biasa, sedangkan lainnya adalah produk-produk yang sudah dijual, namun mereka memiliki Santa Fe D-Spec Limited Edition. Ford sendiri menampilkan 3 produk baru mereka. Sebenarnya yang total benar-benar baru adalah yang ini, yaitu Ford All New Everest. Mobil ini sudah kami tes di Thailand beberapa minggu lalu dan ini akan diluncurkan juga di Gias. Serta di sebelahnya ada kendaraan satu basis, yaitu Ford Ranger yang sudah mengalami sedikit ubahan. Dan satu lagi adalah, kita lihat buntutnya. Ini adalah Ford Focus facelift. Untuk Mitsubishi, kami tahu pasti Anda menunggu Mitsubishi All New Pajero Sport, tapi ternyata belum ada di Gias 2015 dan hanya All New Triton yang akan mereka pamerkan. Terus terang saya agak kecewa ketika ke booth Mazda karena dua mobil yang paling saya tunggu tidak ada, yaitu Mazda CX-3 dan Mazda MX-5. Mereka hanya menampilkan Mazda 2 seperti yang kita tahu sekarang, limited edition, dan sebuah Mazda Biante yang sudah melakukan facelift dan ada sedikit perubahan. Suzuki punya sebuah mobil konsep IK2 yang bentuknya hatchback dan kayaknya mirip sekali dengan versi produksi. Bisa jadi mungkin ini jadi Swift generasi berikutnya. Sekarang kita lihat produk massal apa yang dijual oleh Suzuki di Gias. Kita mulai dari produk paling massal Suzuki, yaitu R3 yang sudah melakukan facelift. Nah, ini juga salah satu yang menarik dari Suzuki, yaitu sedan baru mereka. Terakhir mereka punya sedan adalah Baleno dan ini mungkin adalah penerusnya, yaitu Suzuki Ciaz. Dan dari dimensinya sendiri dia terlihat seperti medium sedan. Andalan terbaru Toyota tetap Avanza, Grand New Avanza, dan di belakang saya adalah Grand New Veloz. Ya, sebenarnya masih mobil yang sama, cuman diberi aksen serta lampu yang berbeda. Sekarang kita lihat Toyota punya mobil apa lagi. Justru ini yang menarik dari booth Toyota, mereka menampilkan Kijang generasi pertama yang masih dalam keadaan orisinil. Kalau Anda umurnya sudah 50 tahun atau lebih, maka mungkin Anda memiliki memori yang cukup banyak dengan mobil ini.
Yang sangat menarik adalah kijang, displaynya sangat sedikit. Hanya mobil ini yang ditempatkan di sebelah kijang generasi pertama. Ini bisa jadi pertanda bahwa Toyota akan memperkenalkan all new Toyota Kijang Innova yang menurut bocoran yang kami dapat semestinya diluncurkan di bulan November, tapi bisa saja sudah mereka perkenalkan di pameran ini. Kami belum mengetahuinya karena kami shoot ini sebelum press conference di Gias. Nah, ini dia sosok BRV. Hingga detik ini masih belum ada orang yang melihat sosok ini secara langsung. Tapi Anda bisa lihat di autodriver.com kalau ingin melihat detail yang lebih jelas. Dan itu memang yang Anda cari dari booth Honda. Walaupun tidak banyak produk yang diluncurkan, tapi produk ini adalah produk yang paling ditunggu. Memang nanti ada HR-V serta CR-V yang limited edition, tapi ini yang benar-benar model all new. Dan kemungkinan Anda belum bisa membelinya sekarang, bisa memesannya dan tahun depan baru di delivery. Mobil konsep yang ditampilkan Mitsubishi adalah Outlander PHEV yang memiliki tenaga listrik. Untuk di booth Daihatsu, Anda tahu dong apa yang ada di balik tirai kembang-kembang ini. Ini adalah mobil yang pertama kali kami bocorkan di website, yaitu Daihatsu Great New Xenia. Dan Daihatsu juga menampilkan Copen, roadster 2 pintu yang sangat mungil, serta seperti biasa menampilkan sejumlah mobil konsep. Ya, kira-kira itulah yang Anda bisa lihat di Gias 2015. Kalau Anda ingin mengikuti update dari event ini, Anda bisa selalu pantau ke www.autodriver.com. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di Gias.